Tumpukan sampah di kota Pontianak kemarin sempat mengalami lonjakan yang cukup tinggi. Melubernya air lindih di tempat pembuangan sampah akhir atau TPA Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, mencemari parit dan kolam milik warga sekitar. Sungguh menyedihkan ketika kita menghadapi kenyataan pahit terkait kondisi TPA Batu Layang. Batu Layang bukan hanya tumpukan sampah, melainkan simbol dari cara kita memperlakukan sumber daya alam. Dampak yang paling menyayat hati ialah air lindi yang berasal dari TPA ini meracuni setiap kehidupan ikan di perairan sekitarnya. Air lindi yang sudah semestinya diolah secara aman menerobos masuk sungai dan perairan di sekitarnya, serta membawa bersamaan bahaya yang tak terlihat bagi penghuni ekosistem perairan. Pada kesempatan kali ini, kelompok Dangsa Bayi Garam ingin mempresentasikan mengenai hasil kajian literatur pengaruh toksisitas air lindi TPA Batu Layang, Kota Pontianak pada ikan nila dengan pendekatan metode uji Renewal Test. Selanjutnya yaitu perkenalan anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri Winona dengan NIM 017, yang kedua ada Nabila dengan NIM 027, yang ketiga ada Iswaton dengan NIM 037, yang keempat ada Putri dengan NIM 040, yang kelima ada Danielza dengan NIM 046, yang keenam ada Paloma dengan NIM 064, yang ketujuh ada Rahma dengan NIM 068, dan yang ke-8 ada Fatima dengan NIM 072. Nah, untuk outline presentasi kali ini itu ada 4. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua metodologi, yang ketiga pembahasan, dan yang keempat ada kesimpulan. Tentunya pemahaman mendalam tentang faktor-faktor seperti suhu, pH, dan kadar oksigen dalam kualitas perairan sangat penting untuk merinci dampak polutan terhadap ekosistem perairan. Suhu sendiri memainkan peran krusial dalam budidaya ikan nila. Suhu ikan nila yang tidak optimal berpengaruh terhadap nafsu makannya. Suhu antara 25 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius dianggap sangat baik untuk pertumbuhan ikan nila. Namun perlu diperhatikan juga bahwa suhu di bawah 12 derajat Celcius dapat menyebabkan efek kedinginan dan bahkan kematian. Selain suhu, pH perairan juga mempengaruhi kesehatan kehidupan biota. Dalam uji toksisitas ditemukan bahwa nilai pH meningkat seiring dengan konsentrasi toksikan. Untuk benih ikan nila, rentang pH yang baik adalah 6,5 hingga 8. Perlu diingat juga bahwa kadar pH yang sangat tinggi dan air yang bersifat basah dapat mengganggu kehidupan ikan dan berdampak negatif terhadap biota uji. Kadar oksigen dalam air juga memiliki peran penting. Rata-rata nilai DO sendiri dipengaruhi oleh suhu, pH, dan bahan organik. Saat suhu meningkat, nilai DO cenderung menurun. Jika kondisi tersebut tidak sesuai, dapat mempengaruhi kinerja organ respirasi dan mortalitas. Adapun kadar DO optimal minimal di angka 5 mg per liter. Selain itu, terdapat tujuan pengujian dari literatur yang kami kaji, yaitu mengetahui karakteristik air lindi, menghitung nilai LC50, dan menganalisa morfologi ikan nila setelah terpapar air lindi TPA Batu Layang, Kota Pontianak. Jadi saya akan menjelaskan mengenai siklus hidup ikan nila. Nah, mengapa kita perlu mengetahui mengenai siklus hidup ikan nila? Hal ini penting untuk mengetahui pengaruh dari air lindi terhadap pertumbuhan ikan nila. Jadi terdapat 5 tahap dalam siklus hidup ikan nila. Pertama, ada induk ikan nila, yaitu proses dari induk ke telur itu membutuhkan waktu sekitar 3-7 hari. Nah, pembuahan telur dilakukan oleh sperma jantan yang sekaligus menjadi awal dari siklus hidup ikan nila. Selanjutnya, ikan nila betina akan menghasilkan telur yang berbentuk bulat dan berukuran sekitar 1-2 mm. Ciri dari telur ikan nila berupa warnanya yang putih susu dan berkembang selama 3-5 hari. Selanjutnya, ikan nila memasuki tahap larva yang karakteristik dari larva ini berukuran sangat kecil dan sekitar 0,5-1 cm. Larva memiliki warna yang transparan dan membutuhkan waktu sekitar 3-5 hari untuk menetas dan berkembang menjadi benih. Tahap selanjutnya yaitu benih dari ikan nila ini berukuran lebih besar sekitar 1-2 cm dan organ tubuhnya akan lengkap dalam 3-6 bulan. Tahap terakhir yaitu ikan nila dewasa. Nah, ikan nila dewasa ini memiliki ukuran yang bervariasi. Untuk ikan nila merah berukuran sekitar 20-30 cm dan untuk ikan nila hitam berukuran 30-40 cm. Ikan nila dewasa dapat hidup hingga 5-7 tahun. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama dilakukan persiapan alat tambahan.
Untuk alatnya sendiri digunakan wadah, aerator, dan alat ukur berupa termometer, pH meter, dan diometer. Sementara itu bahan yang digunakan berupa air lindi dan bibit ikan nila berumur 2 bulan. Selanjutnya dilakukan sampling air limbah yang berasal dari IPAL TPA Batu Layang dengan metode grab sampling. Kemudian dilakukan aklimatisasi bibit. Aklimatisasi dilakukan pada 200 ekor ikan dengan menggunakan 2 wadah yang masing-masing berisi 50 liter air untuk 100 ekor ikan. Pada proses aklimatisasi dilakukan pengukuran parameter DO, pH, dan suhu selama 3 hari. Selanjutnya, dilakukan uji pendahuluan. Uji pendahuluan ini dilakukan pada konsentrasi 0%, 0,25%, 12,5%, 25%, 50%, dan 100% yang didasarkan pada USFPA tahun 2000. Uji pendahuluan dilakukan pada 10 ekor ikan untuk setiap konsentrasi. Nah, setelah uji pendahuluan ini juga dilakukan pengukuran pada parameter DO, pH, dan suhu selama 4 hari berturut-turut. Nah, selanjutnya dilakukan uji toksisitas, di mana metodenya sama dengan uji pendahuluan, tetapi terdapat perbedaan konsentrasi, yaitu sebesar 0,2%, 0,4%, 0,79%, 1,57%, dan 3,13%. Ini berdasarkan US IPA 2002. Dilakukan secara triplo dan juga dilakukan pengujian parameter selama 4 hari. Setelah itu, dilakukan analisa morfologi ikan. Ini mengacu pada SNI pada tahun 2006 yang terdiri dari warna insang, warna tubuh, lendir permukaan, dan juga diamati pergerakan dan tingkah laku ikan. Yang terakhir dilakukan analisa data yang pada akhirnya akan mendapatkan data mortalitas LC50 serta TUA. Selanjutnya mengenai pembahasan. Untuk pembahasan ini ada 5 poin pembahasan. Pertama, karakteristik air lindi. Pada uji karakteristik air lindi dilakukan pengujian terhadap parameter yaitu pH, BOD, COD, TSS, N total, dan kandungan merkuri serta kandungan kadmium. Nah, untuk pH sendiri, pH yang didapatkan yaitu sesuai karena masih dalam rentang baku mutu. Kemudian untuk merkuri dan kadmium itu berada di bawah baku mutu. Sedangkan untuk BOD, COD, TSS, dan N total itu melebihi kadar baku mutu yang ditetapkan oleh SNI. Nah, untuk BOD semakin tinggi nilainya mengindikasi bahwa air lindi itu mengandung banyak bahan organik hasil dekomposisi dari sampah TPA. Kemudian untuk COD yang tinggi menunjukkan adanya kandungan bahan organik dan juga tercemar pada TPA. Nah, untuk TSS yang tinggi menunjukkan air lindi terlihat keruh. Dan tingginya nilai nitrogen total menunjukkan air lindi mengandung banyak organik, protein, dan juga amoniak. Dan untuk pengujian aklimatisasi hewan uji, pada tahap aklimatisasi hewan uji digunakan 200 ekor sampel ikan dengan waktu 3 hari, dengan suhu pH dan DOD yang diukur seperti yang tertera pada layar. Dan didapatkan kematian sebanyak 8 ekor dari 200 ekor ikan yang diuji, sehingga didapatkan persentase kematian sebesar 4%. Nah, hasil tersebut masih sesuai dengan standar pengujian toksisitas karena belum mencapai angka lebih dari 10%, sehingga hewan uji yaitu ikan nila dan air lindi yang digunakan dapat dilanjutkan dalam proses penelitian kali ini. Kemudian, berdasarkan pengujian pendahuluan, dilakukan terhadap 10 ekor ikan selama kurun waktu 96 jam, dan didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk konsentrasi limbah air lindi 0% tidak terdapat kematian pada ikan. Tetapi pada konsentrasi 6,25% didapatkan kematian 10 ekor ikan hingga waktu 72 jam. Dan pada konsentrasi sisanya, yaitu konsentrasi 12,5%, 25%, 50%, dan 100%, 10 ekor ikan langsung mati pada kurun waktu kurang dari 24 jam. Berdasarkan data yang telah didapatkan, semakin tinggi konsentrasi limbah, maka semakin rendah nilai DO atau dissolved oxygen. DO atau dissolved oksigen ini menunjukkan oksigen yang terlarut dalam suatu air. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi limbah, maka kadar oksigen terlarut dalam air semakin tipis. Seperti yang kita tahu bahwa ikan nila itu memerlukan oksigen untuk hidup, maka tipisnya kadar oksigen menyebabkan kematian pada ikan nila. Selanjutnya adalah uji toksisitas. Uji toksisitas dilakukan selama kurang lebih 96 jam untuk menentukan nilai toksisitas akut atau LC50. Konsentrasi air lindi yang digunakan adalah 0,2%, 0,4%, 0,79%, 1,57%, dan 3,13%. Dari pengujian yang sudah dilakukan, didapatkan bahwa kematian ikan nila tertinggi berada pada konsentrasi 3,13% dengan
jumlah kematian yaitu 6 ekor selama 96 jam. Sedangkan kematian yang paling rendah itu berada pada konsentrasi 0,79% dengan jumlah kematian 1 ekor ikan nila selama waktu 96 jam. Tetapi terdapat abnormalitas terhadap kematian ikan nila yaitu pada konsentrasi 0,2% dan 0,4%. Pada kedua konsentrasi tersebut memiliki kadar air limbah yang lebih rendah daripada 0,79%, tetapi kematiannya lebih tinggi daripada 0,79%. Faktor abnormalitas tersebut bisa disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal sendiri adalah fisiologis, genetik, dan daya tahan tubuh ikan nila, sedangkan untuk faktor eksternalnya itu adalah pH, suhu, dan kadar oksigen. Pada pengujian ini juga diukur suhu, pH, dan kadar oksigen terlarut. Untuk suhu dan pH yang digunakan itu masih pada interval normal sehingga bukan merupakan salah satu faktor dari kematian ikan. Sedangkan DO atau dissolved oksigen itu bervariasi bergantung pada konsentrasi larutan. Dan hal tersebut menjadi faktor kematian pada ikan nila. Selain itu, dilakukan juga pengamatan terhadap morfologi ikan nila yang terpapar oleh air lindi. Kondisi tubuh ikan nila yaitu menjadi pucat dari mulai badannya dan insangnya, lalu mengeluarkan lendir berlebih karena sebagai salah satu bagian dari pertahanan ikan, terus juga perut ikan pecah. Setelah data-data dikumpulkan, dilakukan analisis menggunakan Probit software SPSS untuk mengetahui nilai LC50. Nilai LC50 yang didapatkan adalah 2,26%, yang artinya konsentrasi air lindi yang menyebabkan 50% kematian pada ikan nila selama waktu 96 jam adalah sebesar 2,26%. Setelah itu, dihitung nilai toksik unit akutnya atau TUA didapatkan sebesar 44,25%, yang artinya air lindi TPA Batulayang termasuk ke dalam kategori high acute toxicity. Kesimpulan dari literatur yang kami kaji yaitu pertama, parameter BOD, COD, TSS, dan N total dari air lindi melewati ambang batas aman baku mutu air lindi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 59. Yang kedua, pH dan kandungan logam merkuri serta kadmium air lindi masih dalam batas aman baku mutu air lindi. Dan yang ketiga, diperoleh probit LC50 sebesar 2,26% dengan TUA sebesar 44,248% yang termasuk kategori high acute toxicity. Dan yang terakhir, ikan nila mengalami perubahan warna tubuh, insang menjadi pucat, ikan mengeluarkan lendir berlebih, dan beberapa ikan nila kehilangan bagian ekor serta mata. Berikut daftar pustaka literatur yang kami kaji. Sekian presentasi hasil kajian literatur yang kami lakukan. Terima kasih.